Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di KSU Pondok Indah Official. Alhamdulillah kali ini kita berada di Desa Banyu Tengah, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Nah, seperti apa sedikit sejarah dari Banyu Tengah? Ikuti perjalanan kita masih bersama kami di KSU Pondok Indah Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Rahayu, salam budaya, salam Nusantara. Alhamdulillah, Alamin. Saat ini saya masih di seputaran daerah Banyu Tengah, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Saya masih bersama beliaunya, KSU Pondok Indah Official, selalu kolaborasi untuk mencari jejak sejarah. Jadi kalau pada hari ini pemirsa, saya alhamdulillah bertemu sama beliaunya, yaitu Bapak Gofar. Assalamualaikum Bapak. Nggih. Kalau Bapak Gofar ini adalah sesepuh, bisa dikatakan sesepuh yang ada di Desa Banyu Tengah gitu. Saya ingin bertanya kepada beliau pemirsa tentang sejarah. Kok bisa dikatakan sebagai nama Banyu Tengah, dan di Banyu Tengah ini banyak sekali peninggalan sejarah zaman dulu. Mungkin ya nanti tidak tahu Pak Gofar ini akan bercerita dari tular dari keturunan beliau yang lebih dulu gitu. Pak Gofar, ngapunten nyun sewu, saya bersama tim dan juga KSU Pondok Indah sedikit bertanya sama jenengan tentang sejarah Desa Banyu Tengah yang ada di Kecamatan Panceng, ya, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Mungkin bisa diceritakan sejarahnya gitu, Pak. Terima kasih. Masalah asal muasal atau asal usul diberi nama Desa Banyu Tengah. Sepanjang yang saya tahu, cerita ini dari Bapak Askur. Beliau sebagai carik Desa Banyu Tengah. Mungkin ada versi-versi lain pasti, yang saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu dari Bapak Askur, asal muasal dikasih nama Desa Banyu Tengah itu dulu di kuburan Banyu Tengah itu. Kuburan Banyu Tengah itu awalnya tidak di situ. Oh gitu ya. Tapi di jalan sana, Dandu. Dandu. Terus dipindah ke situ sama desanya sekalian dipindah. Katanya di kuburan itu dulu itu adalah masjid. Yang tanahnya agak mundung sebelah rumah yang nggak dipakai. Ya, rumah-rumahan itu. Itu kan ada tanahnya agak tinggi. Ya, itu dulu adalah masjid. Nah, di depan masjid itu ada padasan. Tempat air, tempat itu menampung air itu untuk wudhu. Kan ada sumurnya tadi di situ. Ada sumurnya tadi di kuburan. Terus ada muridnya Sunan Kalijogo yang jaga di situ. Terus ketika Sunan Kalijogo mau bepergian, mau safar, itu berpesan ke santrinya, ketika kamu ngisi padasan, dijak ngomong sopo wae, ojo semauri. Gitu. Ojo semauri. Jangan bicara. Ya, jangan bicara, jangan dijawab. Jangan diladeni lah. Itu dia ngisi air itu terus di padasan, baru dapat setengah. Ada tamu, yang tamu ini kebetulan istilahnya memberi salam ke dia. Otomatis dia jawab. Karena kewajiban gitu. Iya, dia wajib. Dia jawab, setelah jawab salam terlupa dia ngomong-ngomong sama yang tamunya itu tadi. Nah, begitu tamunya pergi, Sunan Kalijogo datang, padasannya diisi nggak pernah penuh. Nggak penuh-penuh. Nah, gitu setengah terus. Nah, dari padasan yang setengah itu tadi diberi namanya Banyu Tengah. Banyu Tengah. Karena airnya cuma setengah terus. Dan alhamdulillah dari itu sumber-sumber yang ada di Desa Banyu Tengah ini, meskipun kemarau itu jarang sekali yang airnya surut ya, Pak. Asat itu jarang. Terus setengah saja. Itu cerita yang saya dapat dari Bapak Askur. Masalah kebenaran wallahu alam.
Tuh, mungkin ada orang yang punya versi lain ya juga saya nggak tahu. Berarti dari situlah akhirnya menjadi sebutan Banyu Tengah. Banyu Tengah, Banyu Tengah ya. gitu ya, Pak. Gitu. Kalau cerita lain tentang Banyu Tengah apa sih Pak gitu? Oh, saya nggak tahu. Nggak tahu Yang ya. saya tahu cuma itu. Nggih. Maaf. Dan kalau saya lihat dari kultur daerah di sebelah utara lahan panjenengan ini, kan memang kelihatannya kayak laut ya Pak, batas pesisir gitu. Kalau tanaman-tanamannya loh, Sebelah sana kan sudah tambak-tambak dulu. gitu ya. Karena tanaman yang ada di sebelah sini ini kayak tanaman pesisir pantai semuanya gitu loh Pak. Itu. Sebelahnya yang sudah campur jo terus waru itu. Sana sudah laut tapi nggak tahu berapa meter ya, berapa Iya. kilo deh. Kalau dari dulu itu Pak, selain cerita dari muridnya Mbak Kanjeng Sunan Kalijogo itu, ada enggak Pak cerita jejak para wali yang di seputaran daerah Banyu Tengah ini yang jenengan tahu gitu Pak? Saya nggak tahu. Tapi dari Pak Carik juga itu Pak Askur itu istilahnya kalau gak dibuang gitu pundi-pundi atau kubahnya masjid yang dari tanah itu banyak dulu di kuburan itu. Tapi karena katanya dulu itu dibuang ke laut karena didewakan gampangnya. Oh gitu. Ya, dibuat sesembahan ya, gitu ya Pak ya. Akhirnya dibuang ke laut. Kalau cerita itu kira-kira di tahun berapa Pak? Wah, saya nggak tanya. Nggak tahu ya Kan Pak ya. ceritanya itu waktu selesai sholat asar di masjid itu. Saya kan sering diceritai beliau itu, termasuk ya mohon maaf ini beliau jadi banser bunuh orang itu sampai diundang ke Blitar, ke Kediri itu. Pak Askur itu. Kalau dari cerita sejarah ya Pak ya, dari peradaban era-era kerajaan itu, karena di seputaran daerah saya juga itu banyak sekali jejak-jejak zaman era Airlangga, ada Majapahit, ada juga di era-era Wali Songo seperti itu. Jadi kalau yang terkenal di daerah Banyu Tengah ini awal mula itu dulu apa memang ada peradaban agama selain Islam gitu Pak sebelumnya dari cerita zaman dulu itu Pak? Saya nggak tahu, cuma dulu katanya orang-orang tua itu sering istilah sedekahan atau di depan sekolah Muhammadiyah itu dulu katanya ada ringin bau besar. Betul. Kalau anu itu mau naruh apa gitu di situ, gitu. katanya. Termasuk di kuburan itu. Jadi ada cungkup dirobohkan karena dibuat gitu ya, sedekahan gitu ya. Disalahgunakan lah Pak ya gitu ya. Terus kemarin Pak sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu di makam Banyu Tengah itu kan ada pengurasan sumur. Gitu ya Pak ya. Karena sumur itu adalah sumur peninggalan sejarah para nenek moyang kita zaman dulu. Setuju enggak kalau panjenengan kayak sumur itu diuri-uri lagi untuk kehidupan masyarakat yang ada di seputaran daerah makam situ gitu Pak? Menurut panjenengan pribadi? Kalau saya pribadi sih, kalau memang itu ada manfaatnya nggak masalah untuk masyarakat maksudnya. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, sekarang kan ada istilahnya hipam. Jadi bahkan air yang di kuburan itu juga dari hipam gitu. Jadi kalau memang dihidupkannya sumur itu kembali untuk kepentingan umum, ya sejarah dan juga kepentingan umum, dan tidak disalahgunakan ke hal-hal yang menyimpang dari agama kita, saya nggak keberatan. Sangat setuju ya Pak. Ya semoga aja dengan kemarin kurang lebih 2 minggu 3 minggu yang lalu sumur itu kan dikuras kembali gitu loh Pak. Kalau cerita dari orang tua saya, sumur di situ itu katanya dulu itu ada penunggunya gitu ya. Ulo Weling ngomongnya gitu. Jadi kalau yang turun ke sumur itu enggak istilahnya ahlinya, enggak anak turunnya, itu ularnya itu keluar gitu ya Pak. Jadi waktu itu yang saya dapat cerita dari ibu saya itu yang ahli warisnya itu Bapak Muta'al gitu. Tapi kalau kemarin yang turun siapa itu Pak? Nggak tahu saya. Nggak tahu ya. Saya jarang-jarang gitu. Gitu. Alhamdulillah lah kemarin di saat ada acara itu sama sekali ya nggak ada kejadian apapun, semua diberikan keselamatan, kelancaran. Saya hanya berharap Pak di setiap jejak saya ini apa yang saya sampaikan kepada pemirsa di luar sana ini Pak ya bermanfaat gitu Pak buat semuanya. Karena kita ya tanpa beliau-beliau yang zaman dulu pun mungkin jenengan saya nggak akan duduk di sini gitu loh Pak. Gitu Pak. Cuman dengan peradaban zaman dulu mungkin agama kita berbeda, keyakinan kita berbeda. Di saat sekarang kita menganut dengan agama kita yaitu Islam, tapi kita tidak akan pernah meninggalkan, kalau bisa jangan sampai meninggalkan
cerita-cerita sejarah di era-era nenek moyang kita zaman dulu. Oke, itibar. Nggih, betul, karena tanpa beliau kita pun juga nggak akan ada. Bahkan saya punya keyakinan nenek moyang saya dulu ya bisa juga ya nggak Islam kan Pak, seperti itu kan Pak, gitu loh. Belum tentu Islam juga gitu loh, ya kita juga nggak tahu gitu. Ya Pak Gofar, terima kasih sedikit cerita tentang sejarah daerah Banyu Tengah. Mungkin ada versi-versi lain dari masyarakat atau orang lain, ya sebagai referensi aja nih Pak. Itu yang penting, kita tujuannya adalah baik gitu ya Pak. Oke pemirsa, sedikit cerita dari beliaunya Bapak Gofar. Sekali lagi saya tetap akan jajah desa Milangkori untuk mencari cerita sejarah leluhur zaman dulu, agar anak cucu kita pun nanti tidak akan mati dengan sejarah gitu. Di belakang saya ada juga KSU Pondok Indah, ada juga Gus Bai, ada juga Bapak Umar dan Bapak Gofar. Ini adalah masyarakat asli dari daerah Banyu Tengah, dan alhamdulillah saya diantar sampailah saya bertemu sama beliaunya Bapak Gofar. Karena di lahannya Bapak Gofar ini banyak sekali peninggalan sejarah. Ada sumur yang dikatakan sumur namanya seperti kayak warnanya milik wanita. Ada tadi tempat blumbang atau patirtan kayak tetek gitu Mas ya, kayak seorang perempuan yang tengkurap seperti itu. Ada juga makam tua, insya Allah eranya tadi ya jauh setelah era Wali Songo seperti itu. Dan ini lingkupnya ada di komplek lahannya Bapak Gofar gitu loh pemirsa. Ya alhamdulillah saya bisa sowan ke sini, bahkan tadi saya diizinkan oleh beliaunya untuk membuka kain kafan yang ditutupkan di batu nisan. Sembah nuwun Bapak, saya terima kasih. Pemirsa, sekali lagi, tanpa leluhur siapa kita, tidak ada leluhur saya yakin tidak akan ada kita. Rahayu Sakung Tumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sembah nuwun Bapak.